Adik-adikku sekalian kelas 10, mudah-mudahan hari ini keadaan sehat ya nak ya. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Kristen. Sebelumnya kita harus berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan masih memberkati kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan berikan kami kesehatan dan sukacita yang daripada Tuhan. Saat sebentar Tuhan kami akan memulai proses pendidikan agama Kristen. Kiranya apa yang dipelajari oleh anak didikku boleh mereka mengerti dan boleh mereka pahami. Berkati gurunya juga Tuhan yang akan mengajari, berikan hikmat yang daripada Tuhan. Di atas segalanya Tuhan, kami banyak dosa, hapuskan segala dosa kami supaya kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, kita akan melanjut materi kita, yaitu berkesinambungan dengan materi kita yang minggu yang lalu ya nak ya. Minggu yang lalu materi kita apa nak? Kedewasaan menuju hikmat ya. Kedewasaan yang berhikmat. Dan yang pertemuan yang kedua ini adalah materi kita bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Oke, kita masuk kepada indikator kita pada pembelajaran ini adalah menyebutkan manusia yang bertumbuh sebagai pribadi yang dewasa atau yang matang. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu memahami makna pribadi yang dewasa. Dan yang kedua, siswa dapat mengambil komitmen untuk menjadi pribadi yang dewasa. Dan yang ketiga, sikap dan pribadi yang dewasa dapat direalisasikan dari tingkah laku sehari-hari. Oke, kita masuk ke pengertian proses menjadi dewasa. Dalam bahasa Inggris ada dua kata yang bisa digunakan untuk dewasa, yaitu adult dan mature. Kata adult itu lebih menunjukkan kepada usia seseorang. Ya nak ya, ingat, kata adult itu lebih menunjukkan kepada usia seseorang, sementara kata mature itu menunjukkan kepada kematangan pribadi dan jiwa seseorang. Orang yang matang pribadi dan jiwanya mesti tahu apa yang baik dan yang buruk, apa yang benar dan yang salah. Sekali lagi Bapak bacakan. Orang yang matang pribadi dan jiwanya mestinya tahu apa yang baik dan yang buruk, apa yang benar dan yang salah. Anak-anakku bisa pahami di sini ya. Paham sampai sini ya nak ya. Kita lanjut. Kedewasaan penuh menurut Alkitab. Dalam surat Efesus yang menjadi dasar bahan kita kali ini adalah Rasul Paulus mengingatkan jemaat di kota itu bahwa Yesus Kristus telah menyediakan pemimpin-pemimpin umat seperti rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, dan gembala pengajar dan lain-lain. Dan di gereja kita tahu yang menjadi pemimpin gereja itu adalah jemaat-jemaat apanya, pemimpinnya itu yang pertama adalah pendeta, ya, sintuanya ataupun pelayan-pelayan selanjutnya. Oke, supaya lebih jelas, kamu baca di rumah ya nak ya, buka kitab Efesus 4 ayat 11 sampai 15 dan Kolose 1 ayat 7 sampai 12. Dibaca di rumah ya nak ya, dibaca dengan baik, dibaca dengan sikap yang baik juga. Oke, kita lanjut. Kedewasaan penuh dalam hubungan dengan orang lain. Orang yang dewasa dan matang kepribadian dan pemikirannya pasti tidak akan canggung melakukan hal-hal yang di mata orang lain mungkin dianggap akan merendahkan derajat dan kedudukannya. Ia akan mampu memperlakukan setiap orang dengan cara yang sama. Orang yang sudah dewasa akan bisa memperlakukan orang lain itu dengan baik, ya nak ya, dengan cara berbicara, dengan cara bergaul, ya, dengan cara berdiskusi, contohnya di sekolah. Jadilah anak yang dewasa. Apalagi kamu loh udah kelas 12, sebentar lagi akan tamat, ya nak ya. Tunjukkan bahwasannya kamu itu sudah dewasa, ya nak ya, sudah dewasa. Pemikiran sudah dewasa. Makanya lewat perkataan juga harus dijaga. Pikirkan dulu baru diucapkan, jangan diucapkan baru dipikirkan, itu salah. Pikirkan dulu baru ucapkan. Sekarang banyak orang-orang anak-anak SMA SMK asal ngomong aja, ya, omong doang katanya, ya, tidak berbobot apa yang diucapkannya, suka menjatuhkan orang lain, suka membuli orang lain. Itu bukan orang yang dewasa, itu masih remaja atau bisa dikatakan masih SMP lah. Oke, kita masuk kepada terakhir, ya, yaitu kesimpulan, ya. Ini harus benar-benar kamu kuasai dan kamu dengar dengan baik di rumah.
Kedewasaan yang benar yang mestinya terjadi pada hidup kita masing-masing adalah sikap hidup yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pendapat orang-orang di sekitar kita. Kedewasaan yang benar itu mestinya tampak dalam kemampuan kita ketika kita diperhadapkan dengan berbagai ajaran, pemikiran, bahkan juga iklan mengajarkan sukses, keberhasilan, kekayaan yang mudah dengan jalan pintas. Alkitab juga mengajarkan yang sebaliknya. Kedewasaan yang benar adalah kedewasaan yang berprinsip yang didasarkan pada firman Tuhan. Bapak mau bertanya dulu, kita sekolah pasti ada tujuan. Tujuannya untuk apa, nak? Untuk menjadi orang yang sukses, untuk menjadi orang yang berhasil. Tetapi bagaimana cara mendapatkannya itu? Bukan gampang, tetapi sangat sulit atau susah. Banyak rintangan yang mau kita hadapi. Contohnya, bisa sampai kamu ke kelas 12 SMK, harus kamu jalani dulu yang namanya itu TK, SD, SMP, dan sekarang kamu SMK. Ya, ada jalur-jalurnya. Dan ini belum menunjukkan kamu adalah sukses. Dan ada nanti satu lagi, yaitu proses perkuliahan. Ya nak ya, setelah selesai nanti kamu tamat dalam proses perkuliahan, baru kamu bisa terjun dalam dunia pekerjaan. Ya, sekarang kamu dituntut untuk belajar yang baik, ya, belajar yang serius. Supaya apa? Supaya kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Mungkin kamu punya cita-cita yang tinggi, nak, pengen jadi ini, pengen jadi itu, tetapi bagaimana bisa mendapatkan itu? Harus butuh perjuangan, harus butuh kesabaran, dan harus butuh proses. Ya nak ya, orang yang sabar pasti ada hasilnya. Tetapi orang yang tidak sabar, harus pengen jadi ini, pengen jadi itu, tetapi tidak berusaha, sama saja nol. Di balik usahamu hari ini, kamu bekerja, yaitu bekerja lewat apa? Belajar, kamu akan mendapatkan hasil yang baik. Kamu akan menjadi anak yang sukses, anak yang berhasil, bahkan anak yang kaya juga. Dan tetapi ada satu dasarnya, jangan pernah melupakan Tuhan. Sebab yang memberikan semuanya itu adalah Tuhan sendiri. Kamu bisa pintar, kamu bisa sehat, kamu bisa sekolah, itu adalah gara-gara Tuhan. Mungkin saya bisa sehat seperti ini gara-gara orang tuaku. Iya benar, tetapi itu semua lewat tangan Tuhan. Kepada orang tua kita bisa sekolah sampai saat ini. Maka dari situ, nak, ya, kita sekali seminggu diberikan untuk pergi ke rumah Tuhan, ya, yaitu ke gereja. Ya, jangan pernah melupakan pergi untuk ke gereja sekali seminggu. Kurang lebih hanya 2 jam saja kamu di gereja, tidak lama-lama kok, ya. Bapak tidak melarang kamu kalau hari Minggu itu jalan-jalan, Bapak tidak melarang, tetapi kamu harus pergi dulu ke gereja, baru kamu bisa jalan-jalan. Mau kemana terserah, ya, mau nongkrong, mau ke mall terserah, tetapi yang paling utama kamu harus pergi ke rumah Tuhan dahulu. Berdoa dulu kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, ya nak ya. Di situ kamu bisa didasarkan, berarti kamu sudah itu manusia yang dewasa. Jadilah anak yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan boleh anak-anakku mengerti. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah selesai menutup pelajaran pendidikan agama Kristen. Kiranya apa yang anak-anakku dengar boleh mereka mengerti. Saat sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa di pelajaran berikutnya, di materi berikutnya. Nah, tetap semangat, tetap berdoa, dan selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.